Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah ya Allah. Dan kemudian tak lupa juga kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan kedua orang tua kita. Harap hati nanti Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampunkan dosa kita, dan kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan senantiasa mengingatkan hati, mengingatkan diri kita dalam setiap putaran roda kehidupan ini, supaya kita itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, dan semua itu bisa bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, kelebihan-kelebihan, maka manfaatkanlah kelebihan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ialah kesehatan, maka manfaatkanlah kesehatan ini untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun harta, pangkat dan lain sebagainya, maka manfaatkanlah hal itu supaya kita bisa beribadah, supaya menjadi jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-12, 13 dan 14 ialah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hasr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini merupakan tiga makna yang dianggap mirip maknanya sebagian para ulama. Akan tetapi menurut Al-Imam Al-Ghazali bukanlah mirip maknanya, akan tetapi masing-masing mempunyai fungsinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bi'itibari takdir hazil umur yusammil khaliq, wa bi'itibari izadi minal adam ila al-wujud yusammil bari, wa i'tibari taswiri hazil umur yusammal musawwir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memandang atau mengiktibar atau juga menetapkan untuk menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun dinamai dengan Al-Khaliq. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada, dari tiada kepada ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dinamai dengan Al-Bari. Kemudian yang ada itu, yang sesuatu yang ada itu kemudian diperbaiki dengan sebaik-baiknya, dengan indah, maka disebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan Al-Musawwir. Adapun sedikit contohnya atau gambarannya itu seperti, andai saja kita ini membuat sesuatu keputusan untuk menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan Al-Khaliq. Kemudian keputusan-keputusan yang tadi ingin kita wujudkan, maka makna mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka itulah disebut dengan Al-Bari. Kemudian sesuatu yang sudah diwujudkan oleh Al-Bari tadi, kemudian disusun sedemikian baik, sedemikian rapi, bagus dan indah, maka itulah disebut dengan Al-Musawwir. Subhanallah. Seperti ada yang hidungnya mancung, ganteng, putih, cantik, dan lain sebagainya. Seperti itulah. Jadi apabila kita melihat sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu tidak terlepas daripada Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh yang ada di alam semesta ini ialah merupakan mazhar atau penampakan daripada nama Allah yang tiga ini, subhanallah. Nah, oleh karena itu Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah ini sedemikian yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan satu isyarat kepada kita, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena kalau hendak melakukan sesuatu, maka rancanglah sesuatu itu, kemudian diwujudkan, baru diperhias menjadi sesuatu yang sangat indah. Sehingga susunan nama Allah ini menjadi hikmah yang luar biasa, yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah. Maka nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir ini, maka akan menimbulkan suatu akhlak. Apa akhlak yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai nama ini? Kita mesti menentukan, mesti memperjuangkan, mesti memperbuat taat, memperbuat ibadah dengan cita-cita yang kuat di dalam hati kita, subhanallah, yang dituntut oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umumnya, ataupun yang lebih baik lagi, ketetapan-ketetapan ibadah ataupun cita-cita ibadah kita itu kita rincikan satu persatu agar lebih baik. Misalnya seperti setiap malam kita ingin bercita-cita bahwasanya besok pagi aku ingin sembahyang sholat subuh berjamaah di awal waktu, ataupun besok aku ingin membaca Al-Quran 1 juz atau lebih, ataupun dan lainnya gitu kan. Ataupun besok aku ingin sembahyang sholat duha, kemudian besok aku ingin sholat zuhur berjamaah di awal waktu di masjid, ataupun besok aku ingin bersedekah, membantu orang. Maka kita buat cita-cita itu ataupun ketetapan-ketetapan yang baik itu yang ingin kita lakukan setiap hari, kita perincikannya satu persatu, subhanallah. Maka ada pun contoh doa yang sering kita bacakan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalau kita pahami dengan baik, setiap seluruh anggota tubuh badan kita ini bisa bernilai ibadah, bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana mata bernilai zikir, bernilai ibadah kepada Allah, yakni memandang mushaf, memandang Al-Quranul Karim. Bagaimana telinga bernilai zikir, bernilai ibadah, yakni mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bagaimana mulut itu bernilai zikir, bernilai ibadah, yakni membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati bernilai zikir, bernilai ibadah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tangan kita ini bernilai zikir, bernilai ibadah, yakni kita membantu sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kaki bernilai zikir, bernilai ibadah, yakni kita berjalan ke tempat-tempat yang baik, berjalan ke majelis-majelis ilmu, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, subhanallah. Maka demikianlah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita dituntut untuk bisa mencita-citakan sebuah ibadah, merincikan satu persatu ibadah itu agar kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik. Maka hendaklah kita lebih semangat lagi dalam mencita-citakan suatu ibadah, dan kemudian kita laksanakan ibadah yang kita cita-citakan itu dengan baik. Adapun bagaimana caranya supaya ibadah kita itu bagus, ibadah kita itu berjalan dengan baik, ialah ikhlas dalam mengerjakan ibadah, ikhlas dalam perbuatan amal soleh itu.
Maka bagaimana ikhlas dalam beribadah itu? Bagaimana ikhlas dalam melaksanakan perbuatan amal soleh itu? Yakni ialah seperti berniat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita sholat, kita niatkan untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita niatkan untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bersedekah, kita niatkan untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bekerja, kita niatkan untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal demikianlah adalah bentuk ikhlas dalam berbuat amal. Subhanallah. Sehingga harap hati kita ini terlepaslah kita daripada perbuatan yang tidak baik. Dan kemudian upaya ibadah kita itu bagus. Bagaimana caranya ibadah kita itu indah? Kita ikhlas dalam mencari pahala. Bagaimana ikhlas dalam mencari pahala itu? Seperti kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah paham dengan kedua hal tersebut, maka itu adalah bentuk sempurnanya bab ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menjunjung tinggi perintah Allah dan kemudian mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ibadah itu bisa lebih baik, ibadah itu lebih indah, yakni menghadirkan hati untuk mengingat anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Karena kita ini kalau beribadah, kita mesti ingat bahwa kita bisa beribadah ini adalah karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, berkah hidayah, taufik dan inayah yang sudah Allah berikan kepada diri kita, yang sudah Allah berikan di dalam hati kita. Adapun diri kita ini kita usaha, kemudian kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari, akan tetapi hakikatnya semua itu tak lepas daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah itu baik-baik. Adapun sedikit tambahan bagaimana lagi ibadah itu supaya lebih indah, ibadah itu supaya lebih baik, dengan cara mengagungkan taufik atau hidayah yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Contohnya kita merasa beruntung, merasa happy, merasa senang hati atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada diri kita, hingga kita bisa mengerjakan seluruh perbuatan amal ibadah. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hamma bihasanah," barang siapa yang memperbuat suatu kebaikan, mencita-citakan suatu kebaikan dan belum melaksanakan kebaikan itu, kata bahwa indahu hasanatan kalimah, maka kita sudah mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna. Hingga apabila kita sudah melaksanakan kebaikan itu, melaksanakan apa yang kita cita-citakan itu, maka diberikan kita 10 kebaikan pada catatan amal kita. Subhanallah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri kita, persiapkanlah hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita dalam niat kita untuk mencari pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.